Nah, kenapa kok resolusi tahun baru atau resolusi setahun Anda flashback ke belakang 2021, resolusi Anda jarang kecapai, adalah karena Anda terlalu berfokus kepada external metric. Alright guys, kita sudah hampir di tahun baru, dan biasanya di tahun yang baru begini kita membuat yang namanya resolusi tahun baru. Nah, seperti biasa, setiap akhir tahun begini saya juga membuat sebuah video sharing gimana sih caranya untuk membuat supaya resolusi tahun baru Anda jadi berhasil, gitu ya. Jadi ada hal yang cukup menarik yang pengen saya share di sini. Yang pertama adalah ini. Anda harus tahu yang namanya external metric dan internal metric. Ya, saya tulis di sini ya, ada namanya external metric. Kemudian ada internal metric ini ya. Nah, apa bedanya? Ini saya kasih gini. External metric adalah sebuah ukuran, sebuah hal yang Anda set yang sebenarnya di luar kontrol Anda. Sementara internal adalah yang Anda bisa kontrol. Jadi contohnya, di tahun 2022, saya pengen turun 10 kilo, misalnya kayak gitu ya. Kita tulis di sini. Kita tulis turun 10 kilo. Inilah external metric, teman-teman. Karena turun 10 kilo itu di luar kuasa Anda. Gimana caranya Anda bisa melakukan turun 10 kilo? Nggak ada. Alright. So, saya pengen omset 1 miliar. Nah, itu di sini sebenarnya. Omset per bulan gitu, misalkan 1 M. Gimana caranya Anda ngelakuin ini? Itu adalah external metrics. Nah, kenapa kok resolusi tahun baru atau resolusi setahun Anda flashback ke belakang 2021, resolusi Anda jarang kecapai, adalah karena Anda terlalu berfokus kepada external metric. Anda men-set goal sesuatu yang Anda nggak bisa lakukan. Gimana caranya turun 10 kilo? Nggak bisa kan? Yang menjadi internal metric, harusnya Anda fokusnya ke sana. Yaitu adalah, misalkan saya pengen turun 10 kilo. So, Anda harus breakdown, apa yang harus saya lakukan untuk turun 10 kilo? Misalnya, ini contoh aja, gym. 5 kali seminggu. Ini misalnya, kayak gini. Oke, kemudian, diet, let's say, 1.500 kalori, ini harus di breakdown ya, per day misalkan. Di breakdown lebih detail lagi, 1.500 itu apa aja, yang harus dimakan tuh apa aja, ada kalendernya, ada catatannya, ada jurnalnya semuanya. Nah, ini Anda bisa kontrol. Kalau terus 10 kilo nggak bisa kontrol dong. Nge-gym 5 kali seminggu mungkin bisa turun 10 kilo, bisa lebih, bisa kurang. Tapi at the end of the day, yang bisa Anda lakukan adalah ini. Jadi sebenarnya resolusi tahun baru adalah Anda membuat internal metric. Yes, eksternal oke lah sebagai acuan, patokan, dan sebagainya. Saya juga melakukan hal yang sama di company saya. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau omset 1 miliar, gimana caranya? Anda harus breakdown dong. Misalkan omset 1 miliar nih maksudnya apa nih? Misalnya, follow up. Misalnya ya, 20 customer per day. Jadi kalau sebulan Anda bisa dapat, ya katakanlah 20 kali 20 hari 400 customer, misalkan gitu. Berarti Anda dapat 400 customer per month. Dari sini kalau yang beli ada 100 misalkan, beli ada 100. Misalkan belinya 100 ada harganya 10 juta, maka Anda akan mencapai 1 M. Jadi Anda harus berfokus kepada ini. Bukan kepada ini, saya kasih warna merah. Bukan ini. Ya kan? Sekarang Anda mulai nyadar ya bahwa resolusi tahun baru kita salah bikin. Karena apa? Karena Anda terlalu berfokus kepada external metric yang Anda tidak punya kontrol terhadapnya. Sehingga meskipun Anda set goal-nya, Anda nggak bisa nyampe. Kalau Anda punya goal kayak begitu, maka Anda harus translate sekarang. Anda harus bisa mengubah untuk mendapatkan external metric seperti ini. Internal metric apa yang harus Anda penuhi? This is your goal now. Nanti external metric adalah side effect, efek samping, bahwa setelah Anda melakukan gym 5 kali seminggu, diet 1.500 kalori per day, misalnya aja, Anda akan turun 10 kilo dalam waktu sekian bulan. Itu side effect, efek samping. Setelah Anda follow up customer 20 sehari, 400 customer per bulan, kemudian ada 100 orang beli, maka kalau harganya 10 juta, Anda bisa dapat 1 miliar. Kalau misalkan ini kurang, kalau ini enggak dan harga barangku enggak segini nih. Harga barangku adalah, katakanlah di sini, let's say harga barang saya adalah 100.000.
Maka di sini Anda jadi tahu, kalau 100.000 mau mencapai 1M itu berapa customer? Anda harus mencari 10.000 customer loh. Ini kalau ngomongin dalam sebulan, tapi kalau Anda bilang omset 1M setahun, ya nggak ada masalah. Berarti 10.000 customer per tahun di sini. Per year, ya kan? Berarti kalau ini dibagi 12, berarti sekitar 8.300 kan? 833 ya. 833 customer per month. Nah, kalau ini dibagi 20 hari kerja, kan berarti sekitar berapa tuh? 40 customer ya? Iya kan? Ya, 40 customer per day. Anda harus dapat 40 customer per day. Ini target Anda, bukan 1 miliarnya. Karena Anda sudah tahu sendiri bahwa 1 miliar akan tercapai kok. Kalau Anda bisa dapetin 10.000 customer setahun. Setahun 10.000, oke? Nah, berarti kan sebulan 833 customer nih. 40 customer per hari nih. Dari sini Anda tangkap ya. Berarti tugas Anda sekarang adalah untuk mulai membreakdown ini. Nah, nextnya adalah, oke, so 40 customer per hari. Ini angka sampai sini belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Kita mau omset 1 miliar nih. Maka, pertanyaannya, apakah Anda bisa melakukan ini sendirian? 40 customer per hari. Apakah Anda bisa? Kalau Anda nggak bisa, maka Anda harus breakdown ke tim di sini. Ya, kalau Anda turunin berat badan, Anda nggak bisa delegasi ke tim kan. Tapi kalau Anda mau kejar omset, Anda bisa delegasi ke tim. Misalnya tim, Anda punya tim sales, let's say ada 4. Misalnya, ini ada 4 sales. Si A, si B, si C, si D. Maka, masing-masing sales harus mencapai 10 customer per hari. Ya kan? Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Maka Anda akan mendapatkan 40 customer per hari. Maka, Anda harus membuat yang namanya KPI sales di sini. Si A, si A. Dia memiliki target 1. 10 customer, bukan di sini deh. Customer ya, bukan prospek ya, customer. Target 10. Setelah target 10, actualnya berapa? Ini bobotnya berapa? Ini actualnya berapa? Ini skornya berapa? Nah, kayak gini. Oke, customer per day. Oke. Bobotnya misalkan di sini, saya share dulu. Misalkan di sini adalah komplain, misalnya aja. Ini contoh ya, contoh teman-teman. Kalau ada komplain, target 0 komplain. Misalnya kayak gini. Kemudian customer happiness atau satisfaction gitu. Customer happiness gitu aja deh biar Anda paham. Happiness gitu. Kemudian 4 prospek. Ini prospek ya, belum jadi customer. Misalnya customer happiness-nya adalah skornya 8. Kemudian prospek untuk mendapatkan target 10, dia harus prospek berapa? Per day. Misalkan dia harus prospek, ini misal by the way teman-teman ya, ini per day ya. Dia harus prospek 40 per hari, WA. Prospeknya itu ya. Dengan 40 prospek, Anda tahu bahwa 40 orang ketika di prospek, 10 orang akan beli. Nah, kayak gini. Maybe ini bobotnya adalah 30%. Di sini, atau ini 40% deh. 0 complaint. Oke, maybe bobotnya di sini 20%. Maybe customer happiness di sini adalah 10. Di sini adalah 30%. Ini. Nah, nanti setelah sebulan, per month begitu, Anda cek analisa di sini. Actualnya berapa? Apakah dia nyampe 8 atau dia nyampe 10? Kalau dia nyampe 8, berarti berapa persen skornya? Nanti di sini muncul skornya kan. Kalau dia nyampe komplainnya nggak ada sama sekali, dia bisa full 20%. Berarti kalau ini actualnya benar 0, berarti dia dapat 20%. Ya kan? Kalau di sini customernya nyampe di angka let's say cuma 5 misalkan per hari 5, berarti skornya dia adalah 20% kan? 20%. Customer happiness 7, berarti 7 dari 7/8 berarti berapa tuh? Dari 7/8 kali 10%, berarti sekitar maybe 8,5% di sini. Anda hitung sendiri ya, saya nggak pakai kalkulator by the way. Terus prospek 40 per hari dia cuma nyampe 20.
Berarti di sini dia dapat skor 15%. Nah, berarti ada total di sini. 20 tambah 20 tambah 15, 40, 55, 55 tambah 8, ini 63,5, 63,5% gitu. Nah, berarti di sini ada skor. Anda tentuin sendiri, misalnya di bawah 80% not perform. 80 sampai 100 perform. Maka 100 ke atas maka ini above. Nah, dari sini Anda jadi bisa membreakdown tim Anda, matriksnya seperti apa, apakah tim Anda ini layak untuk di coaching, atau tim Anda ini harus dipecat, atau targetnya ketinggian, atau targetnya terlalu rendah. Nah, things like this guys, ini Anda penting banget untuk menentukan, balik lagi, untuk menentukan apakah Anda bisa mendapatkan omset ini atau enggak. Di breakdown kayak tadi. Ini loh, resolusi itu kayak begini, di breakdown kayak begini. Jadi bisa enggak? Nah, ini Anda lakukan untuk semua tim Anda. Sekarang Anda tanya nih ke diri Anda sendiri. Tim Anda sudah punya kayak begini nggak? Dia punya goal nggak? Anda tanya nih, kamu harus dapat customer berapa sehari? Kalau tim Anda nggak bisa jawab, berarti ini cuma mimpi ya. Angka 1 miliar itu cuma mimpi. Karena apa? Tim Anda juga nggak tahu gitu kalau dia bisa ngelakuin atau mencapai ini. Kalau semua orang nggak tahu, terus gimana caranya Anda dapetin angka 1 miliar? Maybe 1 miliar cuma ada di benak Anda. Mikir doang. Tapi tim Anda tidak paham gimana cara dapetinnya. Anda bilang, saya punya tim untuk mencapai 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi tim Anda kalau Anda tanya sebenarnya, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma bilang kayak, saya usahakan ya. That's it. Ini guys. Nah, di sini. Nah, misalnya di sini ternyata dia dapat angka, 10 gitu per hari. Berarti dia naik jadi 40. Berarti dia jadi 83 kan di sini. 83. Nah, kalau 83 berarti dia sudah masuk ke perform. Good. Kalau Anda nyampe terus, tim Anda nyampe terus, 100% terus, berarti ya maybe target Anda, KPI Anda jadi terlalu rendah. Ya kan? Anda bisa push lagi di situ. Nah, ini dipakai di semua company. Untuk mempelajari ini lebih detail, tentuin gimana lebih detail, Anda bisa belajar di ideacloud.id/incubator. Kita semua sudah membuat sebuah kurikulum untuk ngajarin Anda bisnis itu kayak begini. Jadi kalau Anda cuma dagang, ya dijalanilah, hari ini rame, hari ini sepi, tapi Anda nggak punya target yang clear, itu bukan bisnis. So bisnis ada matriksnya seperti ini. Buat orang finance ada metriknya, buat orang sales ada metriknya, buat orang yang lain-lain ada metriknya semua, buat orang production ada metriknya. Dia harus produksi, packaging, ngepak, nggak boleh ada salah, nggak boleh ada retur, misalkan retur dalam konteks salah alamat, itu buat tim gudang. Jadi banyak banget yang bisa di breakdown seperti ini, sehingga Anda akhirnya punya bisnis seperti sebuah mesin yang sedang berjalan. Jadi Anda tinggal ngamatin aja, kalau ada kesalahan, tugas Anda bukan cuman memperbaiki kesalahannya, tetapi memperbaiki apakah ada yang salah di flow seperti ini. Ini baru KPI teman-teman, ini kita ngomongin KPI. Ya ini kan ada KPI ya, kita ngomongin baru KPI. Anda belum ngomongin SOP, Anda belum ngomongin manajemen. SOP-nya seperti apa? Untuk mencari 10 target customer per hari, SOP-nya seperti apa? Apa yang harus dilakukan di breakdown satu-satu? Jadi itulah yang menjadi satu kesatuan bisnis itu seperti itu. Sehingga akhirnya Anda itu membangun bisnis, bukan diri Anda ya. Anda membangun sebuah bisnis itu kayak puzzle pieces, kayak merakit sebuah mesin yang akhirnya dengan SOP yang lengkap, dia akan jalan sendirinya. Bukan Anda yang mesti ngerjain, Anda harus follow up customer, Anda harus terima komplain, Anda harus packing. Yes, itu di awal, tapi Anda ngebangun bisnis itu ngebangun ini semua. Ya, jadi sekali lagi saya invite Anda untuk join di ideacloud.id/incubator. Itu link di bawah ya, Ideacloud Incubator. Anda akan belajar ini dengan lengkap. Makanya ini loh yang membedakan antara bisnis dengan dagang. We want to build business yang bisa besar, dan Anda harus tahu ini semua. Kalau hari ini Anda nggak tahu ini, Anda belum punya bisnis, dan itu alasan kenapa goal bisnis, resolusi dan sebagainya itu nggak pernah kecapai. Alright, so thank you so much guys for watching this video. Semoga Anda bisa membuat ini dengan lebih rapi setelah Anda join di Ideacloud Incubator. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.